karena tadi Coach Joko sukanya entertain di basket, Iya. pantesan dia jadi model video klip ya. Wah, yang yang bingung nanti cek aja ya video klipnya. Yo, halo semuanya. Ketemu lagi di Main Basket Podcast bareng gua Idan. Sebelah sana ada topi putih kebalik, Kim Hong. Dimas Muhari, lalu kemudian Adrian main basket, dan kita punya tamu istimewa. Yang pertama ini nanti ada lagi yang menyusul. Coach Johannes Winar, a.k.a. Coach Ahang. Halo Coach. Halo semuanya. Halo. Coach. Salam sehat semua. Sehat ya, sehat ya. Sehat, puji Tuhan sehat. Tadi itu sebelum kita mulai ini, kita sedikit-sedikit ngobrol juga sama Coach Ahang. Ada yang dari tadi mau gue sampein, cuman belum kesampaian. Dengar ceritanya, 89 dia udah mulai main. Awet muda berarti. Anda ini awet muda sekali kelihatannya. Apa rahasianya? Olahraga. Olahraga ya? Olahraga sama ini hangout dengan pemain-pemain muda kan. Kalau saya di timnas kan mainnya dengan pemain-pemain yang jauh lebih muda gitu loh. Sekarang lebih muda lagi, Patriot yang sekarang kan umurnya 22 tahun ke bawah. Kalau yang Ada hubungannya sama senior ini kan nggak, Coach? Ada hubungannya sudah tidak terlalu banyak marah-marah nggak? marah-marah tetap karakter, Oh, itu tetap tidak galak bisa. ya? What you see, what you get gitu kan. Itu tidak bisa dihilangkan karena itu udah karakter dari sananya gitu Ya, loh. ya, ya. Tapi ya kan, ya situasinya kapan mesti marah, kapan tidak marah tergantung kondisinya lah. Kayak Oke, gitu. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh lagi pengen ngundang beberapa pemain lama untuk ngobrol di sini dalam rangka, jadi sebenarnya waktu kemarin Media Day IBL itu kita dikasih tahu sama IBL bahwa musim ini IBL 2023 ini juga menandai 20 tahun IBL. Nah, 20 tahun IBL. Ini kan penonton IBL ini saat ini boleh gue bilang banyak anak-anak muda lah. Kalau lu dalam GOR tuh lu lihat anak-anak muda gitu yang barangkali hanya mengenal nama-nama seperti Coach Johannes Winar atau Coach Ahang, Coach Wahyu Widaya Jati, Coach Inal, Aifri Ronaldo, kemudian ada Coach Antonius Joko, itu sebagai pelatih gitu. Padahal kalau yang rada-rada umur kayak Dimas sama Adrian, taunya ini pemain-pemain hebat pada eranya gitu. Pemain luar biasa pada eranya. Nah, gue pengen hari ini, edisi ini, kita ngundang hari ini ada Coach Ahang, mudah-mudahan nanti ada menyusul Mas Joko, ngebahas kiprah mereka di basket seperti apa. Coach Ahang, Yes. boleh cerita dulu nggak bagaimana awalnya masuk ke basket profesional? Mungkin anak-anak sekarang bakal ketawa karena banyak yang belum lahir ternyata. Yuk, silakan Coach Ahang, gimana ceritanya? Awal-awal ya simple story lah. Kalau itu kan mesti mundur dulu dari latar belakang aku kan. Suaranya Dekat-dekat, agak ini, Ahang, Coach. suaranya kecil. Halo. Nah, ya. Halo sekarang. Ya. Ya. Tuh. Jadi aku kan 4 bersaudara, aku nomor 3 gitu loh. Jadi kan kenapa saya main basket? Karena sederhana. Waktu itu ada sekolah yang nawarkan kalau misalkan bisa olahraga gitu kan, sekolahnya bisa kasih beasiswa lebih murah gitu loh. Ya. Nah, berkat dari ingin dapatkan beasiswa itu jadi main basket sampai seterusnya. Saya masuk SMA juga sama, juga gara-gara beasiswa juga. Akhirnya dari SMA saya bisa mewakili Makassar main di Popnas. Waktu itu Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional seluruh Indonesia. Waktu itu di Senayan. Waktu itu Senayan itu masih flat. Kalau sekarang udah isi mall-mall, waktu itu masih flat. Gitu loh. Itu flat, semuanya flat. Jadi bulu tangkis masih di situ gitu loh. Dan banyak cabur yang lain juga gitu loh. Nah, dari situ kebetulan prestasi lumayan bagus gitu loh. Akhirnya dari situ saya masuk scouting dari pelatih-pelatih. Nah, di situ saya ditawarkan untuk pertama kali tahun 89 begitu saya lulus SMA itu saya ditawarin langsung ke Banjar Utama gitu loh. Klubnya namanya Ada, Banjar Utama. iya, yang Dari punya mana tuh? Banjarmasin.
Banjarutama, Oh, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Waktu itu ownernya namanya sudah almarhum Pak Budi Surya gitu Pak loh. Budi Surya. Ya, Langsung main ke gitu. Batama ya, coach ya. Ada nama Banjarutama saya lihat. Ada Banjarutama. Waktu itu beliau malah punya dua, satu Banjarutama, satu Antasari gitu loh. Satu Oh, senior, satu junior. Nah, di durasi itu saya cukup beruntung bisa masuk di Banjarutama waktu itu karena isinya pelatih-pelatih senior, pemain-pemain senior, sorry, pemain-pemain senior yang cukup kawakan. ya. Kalau saya sebut mungkin nggak tahu kalau kalian masih ingat apa tidak ya. Satu, Benteng Agung Hartawan. Dua, Indrawan Sitanjung. Tiga, Leonardus Eng. Empat, Ate Sugianto. Ate tahu Lima, Ate, Iya, coach Ate iya tahu Ate. tahu. Jaluri. Enam, Waseto. Terus tujuh, ada Sun Sun, ada En gitu loh. Terus ada Bambang Bambang Bindatu. Nah, itu pemain-pemain senior semuanya yang ada di situ gitu loh. Nah, saya beruntung bisa ada di sana, jatuh di sana karena gara-gara mereka lah semua itu sehingga saya bisa mempunyai skill shooting yang mumpuni gitu loh. Itu Oke. gara-gara mereka. Sama kayak Sebelum saya ya. Sebelumnya kita sambut juga ada Mas Joko ya, Mas Antonius Joko udah masuk. Nanti sambil kita ngobrol, kameranya dinyalain aja. Siap, siap. Oh, halo halo sehat Halo ya. The semuanya. legend. Halo, halo. Sehat 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 sehat. Gila ketemu timit nih. Iya, iya, iya. Iya, iya. Mas Joko, jadi saya balik sedikit. Kita ini lagi, kan kapan hari kita di Media Day itu kan IBL ceritain bahwa ini 20 tahun IBL. Saya tuh tiba-tiba kepikiran, wah kita kita ini yuk pengen tahu dari, kan kayak Coach Ahang, Coach Joko, Coach Inal, Coach Wahyu, Coach Yobel. Itu taunya sekarang anak-anak sekarang tuh pelatih gitu. Padahal dulunya itu para pemain luar biasa, jago-jago gitu. Tadi Coach Ahang sudah cerita sedikit tentang latar belakang beliau di basket, awalnya masuk tahun 89. 89 nih, kita belum lahir. Eh, Saya juga belum main basket kali ini. Iya. Mas Joko, kapan pertama kali main? Pertama kali main di SMP ya. SMP main di sekedar ekstrakurikuler aja. Uh, Tapi semenjak SMA kelas 1 saya ikut klub basket di Jogja, oh, Union di Jogja, ya, Jogja. ya. Dari situ mulai awal karir saya di basket mulai berkembang gitu. Tahun tahun berapa tuh Coach Joko? Mulai sih tahun SMA tuh 93 ya, 93. Oh, jauh, berarti cium tangan sama Coach Ahang ya. Makanya saya bilang saya belum suka basket gitu. Iya, 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 iya. Masuk masuk ke Batama atau IBL tahun berapa, Mas Joko? Masuk ke Batam setelah lulus SMA, jadi 95 saya masuk di Klub Glory Semarang waktu itu. Glory Semarang, ya Uh, betul. uh, Langsung saya pindah ke Semarang, kuliah di sana dan ikut Klub Glory dari tahun 95 sampai 96 gitu. 96 ya. Lalu kemudian pindah ke Parnasia, gabung sama Asia. Coach Ahang sekarang. Oh. Waktu itu. Waktu Tahun pertama 9 kali dimarah-marahin nggak sama Coach Ahang? enggak lah. Enggak Coach ya? Ahang baik, dia mentor yang baik kok. Asik. Nggak dimarahin dia. Dimas sama Adrian, sok silakan kalau mulai mau nanya sama Coach Ahang atau Coach Joko. Adrian nih pasti banyak pertanyaan ini. wah kacau deh kacau. Ini kalau tadi ceritanya saya belum ada yang lahir itu dua-duanya. Kalau yang jadi pertanyaan sih sebenarnya waktu zamannya Coach Ahang juga Mas Joko juga waktu masuk tuh prosesnya seperti apa sih? Kan kalau sekarang kan kita taunya even sebelum draft juga kita udah tahu duluan nih dari ya kampus terus anaknya masuk ikut latihan dulu pertama, ada yang juga biasanya jadi practice player dulu atau apa, ada gitu-gitu juga nggak sih dulu? Coach Ahang dulu, Coach Ahang. Silakan Coach Oke, Ahang. Coach Ahang. Di zaman saya tidak seperti itu ya. Di zaman saya itu benar-benar lihatnya itu dari kejurnas gitu loh, dari pertandingan-pertandingan. Jadi sebelum saya masuk ke Banjarutama gitu, ya kan saya sempat ikut kejurnas. Habis itu saya ikut Piala Sahabat Cup ya, main di beberapa tempat di Semarang, di Madiun, di Surabaya gitu.
Nah, dari situ talent scoutingnya itu melihat gitu loh. Talent scoutingnya itu melihat gitu loh. Dan kebetulan talent scoutingnya Banjar Utama di waktu itu lagi ada di Surabaya gitu loh. Jadi eh, bilang, gimana kalau misalnya kamu main di klub profesional gitu loh. Ya sudah, dari situ saya menyetujui baru mulai masuk ke Banjar Utama gitu. Jadi kita mulai dari kejuaraan gitu loh. Coach Joko gimana, Mas Joko? Nah, sama ya semua by proses ya. Dulu awal mula main terus ikut ke Jurnas dulu di Bandung waktu itu tahun 94. Dari situ mulai misalnya dilirik ya. Waktu sempat saya juga tahun 94 waktu habis ke Jurnas saya ditawarin untuk ke Halim, ikut klub Halim. Saya sempat mencoba di sana 3 bulan, tapi waktu itu saya masih SMA naik ke kelas 3. Akhirnya saya memutuskan nanti aja lah saya setelah selesai SMA aja baru pindah. Tapi sempat mencoba di sana 3 bulan. Gitu. Itu alasan doang atau emang di Halim keras banget katanya? Emang waktu itu keras banget latihan sih. Keras banget. Ya, waktu itu masih dipegang coach dari Cina ya sama Li Guanming waktu itu. Iya. Saya sebelum Dimas nanya, saya mau nanya sama Coach Ahang sama Coach Joko. Ketika pertama kali main di Liga Profesional Kobatama waktu itu, perasaannya gimana? Terus atmosfernya bagaimana? Keraskah liga saat itu, kompetisi saat itu dibandingin sama sekarang gitu? Kalau kita dengar kan kayak misalnya Halim gitu. Halim dari keluarannya tuh punya reputasi keras gitu. Pemain-pemain Halim tuh siapa sih? Misalnya Wenda, Yogi dan lain-lain gitu. Mas Amin Prihantono. Nah, waktu itu gimana Coach Ahang? Main di liga masuk kan beda tuh sama Popnas, sama Kejurnas dan lain-lain. Coach Ahang bagaimana saat itu? Baru tuh Coach Joko cerita. Ini jadi kalau dari begitu saya turun ke Banjarmasin gitu loh. Wah itu situasi ya sangat berbeda gitu loh. Nah, itu saya bilang. Dulu mungkin kalau waktu dulu ya, saya merasa saya itu dibully. Wah, dibully. Saya ini merasa saya ini dibully. Tapi setelah kita melewati dan kita lihat ke belakang, itu kita merasa itu berkat gitu loh. Saya merasa itu berkat gitu. Nah, di awal saya masuk ke Banjar Utama, situ ada 3 penembak edan, tiga Indrawan Sitanjung, Felix Bindatu, sama Atek Sugianto. Gitu. Saya tiap hari kerja saya begitu mulai dari saya masuk pagi saya syuting dengan Felix, siang saya syuting dengan Atek, malam saya syuting dengan Indrawan Sitanjung, gitu loh. Awal-awal saya datang, saya itu nggak dikasih syuting, enggak. Saya cuma kerjanya bangun pagi-pagi, dia bangun pagi itu udah ditendang pintunya, bangun. Kalau saya tidak bangun disiram air, gitu loh. Bangun, oke, saya mau syuting nih, kau kerjanya pasif. Satu orang syuting 500. Habis itu siang baru pulang kuliah mau makan, kau pasin dulu saya mau syuting. Habis itu malam mau istirahat, Indrawan Sitanjung mau syuting, suruh passing lagi. Saya cuma setiap hari disuruh passing. Itu lama gitu loh. Sampai akhirnya dikasih kesempatan untuk syuting, misalkan dia shoot 100, saya 10, dan begitu seterusnya sampai akhirnya saya bisa mempunyai kesempatan yang misalnya dia shoot 100, saya juga 100 kayak gitu. Jadi benar-benar maksud saya itu durasi saya di waktu itu kalau saya bilang itu kayak dibully gitu loh. Habis itu di kontes gitu loh. Misalnya dia shoot 100, saya shoot berapa, masuk berapa. Kalah push up 100. Jadi saya bisa utang push up itu sampai ribuan. Utang push up itu sampai ribuan gitu loh. Udah lunas belum sampai sekarang? Lunas dong. Ini bayangin ya. Ini bayangin. Ini sampai begini ceritanya, harus bayar hutang. Pagi-pagi mau pergi kuliah, habis mandi ketemu dia, bayar hutang dulu. Ketemu pulang di pos masuk, bayar hutang dulu. Malam minggu mau pergi pacaran, sumput keluar, kirain tidak ada, ditunggu di pos ronda, bayar utang dulu. Ketemu di
ketemu di Plaza, waktu itu Mitra Plaza di Banjarmasin, pusat langsung bayar, pusat langsung gitu loh. Jadi ini beneran. Waktu itu saya merasa saya seperti dibully. Tapi dengan proses seperti itu, saya survive. Akhirnya dari mereka saya mempunyai akurasi shooting yang lumayan bagus, bukan bagus, masih lumayan bagus gitu loh. Tapi tidak bisa ngejar gitu loh. Mereka shooter-shooter Indonesia, pemain timnas. Jadi ya gimana pun juga menurut saya itu di situ tempaannya keras. Dan begitu juga latihan. Kalau latihan dengan senior-senior, jangan harap kamu bisa enak-enak gitu layup, tidak ada yang jaga, tidak ada. Jatuh Sekarang minimal. pemain sekarang terlalu diprotek sama Rus. Pemain sekarang terlalu diprotek dengan Rus. Pemain zaman dulu, Rusnya itu tidak seketat sekarang. Kamu lagi layup, orang lewat di bawah kamu, kamu lagi shooting, tangan langsung sodor ke mata, ya toh? Kamu lagi loncat, disengkel kakinya dari belakang. Itu zaman dulu, kalau saya bilang sih jungle, benar-benar only strong survive. Only strong survive gitu loh. Saya sama Felix pernah masuk dihajar, saya sama Benteng Agung Hartawan, saya defense, dia hantam masuk ke dalam, saya jungkir balik sama Nonong, apalagi tidak ada ampun. Itu di zaman itu benar-benar only strong. Kamu strong, kamu bertahan. Kamu tidak strong, kamu pulang. Gitu aja. Ya orang Makassar mental cukup tangguh gitu, bertahan terus sampai ya akhirnya bisa lewatin gitu. Mas Joko gimana Mas Joko? Ya emang seperti kata Kosaha, zaman dulu memang basket keras ya, nggak ya keras aja, jahil juga gitu. Jadi harus benar-benar siap mental gitu. Tapi emang sama dari muda ya kita nggak gampang untuk naik ke atas ya, perlu proses. Karena istilahnya dulu pemain banyak sekali dan klubnya nggak banyak juga. Jadi benar-benar persaingan untuk main tuh sangat keras gitu. Tapi dari situ kita mulai malah bagus buat kita pembentukan mental karakter. Jadi kita nggak gampang nyerah. Ya sama, saya juga dulu basket ya waktu pertama gabung sama Glory ya masih junior, masih saya banyak kekurangan, masih dibully juga seperti kata Coach Sahang ya. Makanya dari situ mulai ya terbentuk. Saya cuma prinsip saya nggak bisa yang lain latihan 2 kali, saya harus 3 kali latihan biar cepat nyusul. Coach Joko Jadi, dulu dibulinya kayak apa? Kalau Coach Hang apa? udah cerita. Iya, siapa yang berani sih badan segitu bully? dulu junior masih kecil, masih keren. Dibulinya gimana Mas Joko dulu? Ya kayak dulu sama lah ya misalnya lu nggak usah ikut dulu deh, lu bagusin fisik dulu deh, lu passing-passing bola dulu deh, ya seperti itu. Jadi sama itu jadi motivasi kita. Sama layup salah ya bisa dilempar bola, lewat layup masuk layup nggak masuk bisa dilempar bola gitu. Jadi gue kebayang emang keras gitu. Tapi dari situ jadi bukan kita down tapi ya saya malah motivasi untuk lebih maju lagi. Oke, besok gua lebih baik lagi gitu. Jadi oke, gua balas ke adik kelas besok gitu. Ya. Dimas, sama dulu kita di jam Kesahang ya, kita di Panasya ya sama kita kadang malam minggu kita ketemunya di gym. Jadi kita nge-gym bareng, kita kerja keras di gym gitu untuk lebih baik lagi kondisinya gitu. Karena saya sadar dulu sebagai big man termasuk undersize, maka saya harus prinsip ya gue harus badan kuat. Kalau enggak, gue nggak bakal bisa jaga orang 2 meter gitu. Gue nggak akan menang rebound dengan mereka kalau badan saya nggak kuat. Maka saya benar-benar concern di penguatan untuk di gym gitu. Dimas ada tanya, Mas. Aduh, banyak banget gue mau nanya ini. Harus yang jahil pertanyaannya. Ya. Ini mungkin ya, Coach Sahang, Coach Joko, mungkin gue juga nggak tahu bisa nggak kepikiran bisa sampai sini nih, masih sampai sekarang. Dulu yang dipikirkan adalah basket, sekolah, salary, atau
basket, salary, sekolah. Gue mau nanya itu, apa salary itu sempat kepikiran nggak sama coach 2 ini? Saat itu ya, zaman itu. Waktu lagi jago. Saat Coach mereka, Ang, Coach saat, Ang. saat coach Sahang sama Nah, coach Joko mau main di pro. waktu itu kalau saya jujur, Ya, gini, ini cerita saya. Saya ketemu dengan owner Banjar Utama waktu itu, Pak almarhum Budi Surya. Saya ketemunya tuh di Surabaya di Jalan Pucang Anom. Saya masih ingat dengan jelas. Ya toh, itu Iya. di rumahnya Ampe Celes dulu. Ya, kalau Oh, masih si tahu Empe, saya Ampe, pernah ke rumahnya, toko emas. ya. Nah, itu yang di belakang, Ya, di ada belakang. rumah belakang lagi. Ya, Saya ketemu di situ. depan Terus pasar. cuma, oke, kamu maunya apa? Yang saya kepikiran cuma satu. Oke, karena kan jujur waktu itu keluarga saya juga bukan keluarga yang berada, jadi saya cuma pikiran, oke, saya main basket, saya dibayari sekolahnya, ya toh dapat uang saku berapa tidak jadi masalah. Yang pokok saya bisa meringankan beban orang tua, gitu loh. Tujuan saya cuma satu, meringankan beban orang tua, sekolah bagus, bisa dapat uang saku itu udah bagus banget gitu. Itu dari awal-awal saya main cuma itu aja. Untuk kepikiran salary segede berapa, angkanya berapa, itu tidak terlintas di kepala sama sekali, tidak ada. Coach Joko gimana? Kalau saya sendiri sih sama ya, motivasinya cuma waktu itu gue pengen mandiri gitu. Gue pengen selepas SMA saya pengen mandiri gitu, keluar dari Jogja waktu itu. Habis itu sebenarnya basket saya dilarang sama orang tua dulu. Ceritanya begitu. Saya dilarang, lu sekolah aja gini segala macam. Oke. Cuma karena saya emang ya udah hobi kecemplung, ya udah. Saya akan buktikan bahwa saya dengan basket bisa ya sama dapat beasiswa sekolah gratis. Misalnya ya dapat misalnya dulu ya uang saku lah. Kalau ya, sekarang kan Ya, gaji, ya dulu dulu uang tuh saku gaji, lah. sekarang uang saku I- doang Iya, pocket money gitu loh. ya, pocket ya. Belum money ada uang jumlahnya nggak kontrak, besar. Tapi ya belum ada saya kontrak. iya, yang penting nggak ada kontrak, ya benar kok saya. Yang penting saya bisa sekolah gratis dan saya menyalurkan hobi saya gitu, meringankan orang tua juga dengan biaya 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 kuliah gitu. Oke, Adrian, ada ditanya nggak Adrian? gue mau namain bentar. Oh, nambah sok-sok. Pesannya, maksudnya ini legit ya, ini orang dua udah jelas kan. Ya, legend. Jadi ya itu yang dipikiran coach 2 ini saat itu, dan ya kalau kita bilang ya inilah prosesnya. Akhirnya kan yang semua yang dikerjain coach 2 ini ya hasilnya udah terbukti, nggak memikir apapun di awal, tapi karena proses yang mereka lakukan setiap hari, mungkin itu bukan cita-cita mereka sampai sekarang, mungkin proses ya udah jalanin aja tapi dengan kerja keras ya ujungnya kayak begini kan. Saya pengen tahu kan Ya, ya. prosesnya, lo nggak mikir apa-apa, tapi ini legit, lo nggak bisa bantah ini yang Ya, terjadi. ya. Iya, itu gue mau pesan itu buat yang nonton nih ya. Ya itu, ya sebagai saya bilang saya beruntung ada di environment saya di awal itu dengan pelatih-pelatih yang timnas itu gitu loh. Itu saya beruntung banget gitu loh. Karena mereka dengan tempat mereka gitu lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit, ya kan? Bayangkan 3 tahun di situ latihan dengan mereka lama-lama jadi kebiasaan gitu loh. Terus setiap Sabtu dibawa. Udah siapa? Udah tahu kan kalau di Syamsuddin Nur ke kota udah tahu dong. Syamsuddin Nur bandar udaranya Banjarmasin itu Iya. ya ke kota ke tendean itu gitu loh. Kita itu dibawa naik mobil bak jam 5 pagi dibawa ke Syamsuddin Nur sana, dari sana itu dilepas suruh lari balik pulang ke kota gitu loh. Kalau kau jam 9 tidak masuk, kalau kau jam 9 pagi kau tidak bisa masuk, kau tidak bisa tembus waktu itu, kau kelar gitu loh. Waduh. Pasti kena lagi gitu loh. Ini contoh ada pemain yang waktu itu di junior, ini semua junior. Jadi junior itu di tempatnya gila-gilaan dibawa ke Samsudin Nur, dilepas di sana gitu kan. And then suruh lari pulang. Ada beberapa pemain yang dia cheating, dia taruh uang di dalam kos kaki. Begitu ditinggal, dia naik angkot pulang. Ketahuan, langsung dipulangin. Gitu loh. Nah, itu kita dulu hanya lewat begitu saja, tidak punya apa-apa. Ya, saya bilang waktu itu kita karena kecintaan kita terhadap bola basket dengan impian yang sederhana, mau sekolah, ya atau mau mandiri, gitu kan, mau punya merasakan pengalaman di luar kayak gimana, ya cuma karena mudah-mudahan itu aja. Akhirnya karena kita bertahan terus, kita bisa survive. Ya, ya. Adrian, ada yang tanya Adrian?
Iya, tadi kan udah dibahas sama Coach Al sama Coach Joko juga tentang kecintaan terhadap basketnya gitu. Itu sebenarnya sampai sekarang nih kalau kita di recall lagi gitu, apa sih yang bikin cinta sama basket? Wah, keren pertanyaannya. Mas Joko dulu, Mas Joko dulu. Kalau saya pribadi sih, saya suka dengan basket karena istilahnya atraksinya banyak. Terus Iya, ada zaman dulu. eh, Iya, 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 ada iya. body charge juga itu. Jadi saya lebih suka. Jadi entertainnya juga ada di situ. Jadi itu yang buat saya termotivasi gitu. Sebenarnya saya dulu ikut volley juga, volley karena Hmm. ayah saya seorang pebola, pebola volley nasional juga. Tapi saya Woi. memilih ke basket karena saya bilang ke orang tua, saya nggak suka dibatasin net gitu. Saya Ah, nggak suka, saya lebih lebih suka yang body body contact gitu, yang benar-benar istilahnya terus entertainnya juga banyak ya, ada dang, ada segala macam. Iya. Ya, jadi itu yang buat saya tertarik dan saya ya komitmen saya sampai bilang saya udah terjun, saya nggak mau setengah-setengah, saya akan terjun habis-habisan di basket. iya, iya. Coach Ahang, kenapa Coach Ahang suka basket, suka banget basket bahkan? Sederhana, karena Ya. histori keluarga saya semua dari basket, lapangan Oh, basket di belakang rumah. So secara otomatis ya pulang sekolah lapangan pintu basket. depan dikunci, lapangan basket dibuka, kamu lari-lari ke sana aja, gitu loh. Ya toh, mulai dari sore pulang sekolah, anak-anak sudah datang latihan basket, ya toh malam-malam senior main basket. Jadi duduk di situ lihat, duduk di situ lihat, lama-lama kan sudah waduh, enak juga ya main basket gitu loh. Apalagi kalau sudah jago gitu kan. Nah ini kan pengalaman saya waktu itu satu-satu kalinya, sekali-kalinya medali emas PON, sekali-sekalinya medali emas PON Makassar ya. itu jatuh di luar Pulau Jawa itu sama Kaltim PON 10 kalau tidak salah. Ya, ya. Di waktu itu semua squad dari Kalimantan Timur itu sumber mas kalau tidak salah, mereka latihan di belakang rumah saya gitu Oh, loh. Ada coach Kim Lai dulu gitu kan. Terus ada Kim Lai. beberapa lagi. Iya, ya itu jago banget mereka dulu. Oh, jago banget ini. Set nih keren banget nih orang ini. Saya lihat terus akhirnya kan dari situ, waduh, kalau saya jago juga nih kayaknya lumayan ini kan. Nah dari situlah, itu cuma karena ya di belakang rumah ada lapangan basket. Cuma kan kalau lingkungannya seperti itu kan lama-lama kita juga pasti terpengaruh ke arah sana. Ya, 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 ya. Hmm. Nah, Coach Ahang sama Coach Joko kan pernah satu tim ya di Panasia. Waktu Panasia, saya pengen tahu bagaimana prosesnya Coach Ahang masuk ke Panasia, begitu juga Coach Joko masuk ke Panasia. Karena sepengetahuan saya, dua pemain legendaris ini udah lumayan jago gitu sehingga mulai disorot, diambil sama sama tim yang pada saat itu ya relatif uh, besar lah, relatif walaupun lebih udah terkenal gitu. Gimana prosesnya? Tapi mereka berdua nggak juara, harus pisah baru juara. Juara gitu ya coach ya. Juara dong, juara Juara bareng dong. dia Juara. mereka. Oh iya, 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 iya. Juara Kita back bareng. kita Gimana back Coach to Ahang? back. Nah, kalau saya historinya sebenarnya rodok menarik kalau saya sih. Karena waktu setelah selesai PON 93, Banjar Utama itu bubar. Nah, Oh, sama almarhum Pak Budi Surya saya ditawarin kerja. Kerja saya waktu itu sudah bagus, manajer elektronik data processing gitu loh. Wih, 93 Gitu tuh karena ya. kan ya waktu itu kan dikuliahin kuliah komputer khusus komputer di Surabaya waktu itu kan. Jadi kan setelah selesai beliau ngomong udah kamu kerja aja take care ini apa urusin data processing ini gitu loh. Ya sudah, iya. tumbuh eh tapi basket tetaplah seminggu 2 kali bermain untuk dasar tim waktu itu. Namanya bukan Banjar Utama, ganti dasar tim. Main di kejuaraan lokal lah, liga lokal kan gitu. Kemudian singkat kata tahun 96 gitu, 96 awal tuh. Saya dapat telepon dari seseorang yang namanya Suwandi Bing Adi gitu loh. ya, Waktu itu saya tidak tahu kalau dia manajer Panasia Bandung. Saya tidak tahu ya. sama sekali. Itu Hmm. dia telepon, Ang, kena ingat Kombing, Kombing, Kombing yang mana ya? Saya bilang karena kan saya sudah berapa tahun tidak tidak kecimpung di basket, kan udah kerja Ah, gitu kan, sama Oh, dunia luar udah putus gitu kan. ya. Itu loh Halim Kediri. Oh, Suwandi Bingadi, saya bilang, oh ya, Kombing, Kombing. Oh.
Ya kok kenapa kok saya tanya gitu loh. Oh sekarang saya sudah tidak di Halim Kediri lagi. Sekarang saya lagi manajer di Panacea Bandung gitu loh. Dan kebetulan Panacea Bandung lagi cari pemain gitu loh. Nah, Kuding kepikiran sama kamu masih main basket nggak? Saya biasa main basket sih. Ya, Kuding dua kali lah tadi lah. Main biasa terus ikut apa kejuaraan-kejuaraan lokal biasa aja gitu loh. Terus tanya, kalau misalnya kamu main basket lagi, mau? Terus saya bilang, "Eh, kalau cuma sekedar main basket, saya juga main basket aja di sini gitu loh. Skalanya apa dulu gitu kan?" Dia bilang, "Enggak, kamu mau main di liga lagi enggak?" Gitu loh. "Mau main di liga lagi enggak?" Saya bilang, "Sekarang pekerjaan saya bagus sebagai manajer elektronik data processing gitu loh. Apa yang membuat saya harus meninggalkan pekerjaan ini untuk main Basket lagi. basket gitu loh." Saya bilang. Dia bilang, "Nah, sekarang gaji lu berapa?" Gitu loh. Nah, saya sebut angkanya kan gitu. Terus dia bilang, "Oh gini deh, kalau seandainya saya bisa kasih angka yang lebih besar daripada itu, kamu menarik nggak?" Saya seberapa besar gitu loh. Ya sudah pokoknya nanti saya hubungi kau balik lagi ya gitu lah. Habis itu dia tutup. Nah, berapa hari kemudian bakalan dia telepon lagi gitu kan. Dia bilang, "Nih kita kasih dia satu kalinya dari gaji yang kau punya." Gitu loh. Nah, saya sebut aja waktu saya kerja di mana Di di Kalimantan. Kalimantan itu gaji waktu itu di tahun 8 itu sekitar 3,5 Uh, juta di tahun itu Gede banget. Makanya. di tahun itu gitu loh. Terus dia bilang, "Saya naikin satu." Saya bilang, "Kalau cuma satu tidak ada advantage, saya ninggalin pekerjaan sudah mapan gitu loh. Saya nggak perlu menguras kerja gimana Ya. gitu loh." Terus dia bilang, "Gini deh, kita deal aja. Kita deal gimana?" Ya, dealnya gimana? Oke, sekarang kita naikin you punya gaji sekian. Gitu kan? Nah, lebih besar dari satu lah paling tidak gitu kan. Satu, dua between. Habis itu, kalau misalnya kamu bisa ada prestasi, nanti ada bonus apa segala macam. Hmm. Saya bilang, jelasin dulu prestasinya apa. Ya, Gitu ya. loh. Ya, toh? Semua itu mesti jelas, saya bilang. Kalau tidak, nggak bisa. Harus ada hitam di atas putih, saya bilang. Habis itu dia bilang, "Oke, kalau kau bisa dapat MVP, kamu bisa ada predikat MVP, top score, kau panggil timnas, nanti kau dapat bonus satu kali, eh, satu kali Gaji. gaji gitu loh." Ya, ya. Terus saya bilang, "Ini berlaku khas satu untuk tiga atau masing-masing predikat ini satu 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 satu?" Saya bilang, Wih. gitu kan? Mesti ya, tanya ya, dong dengan jelas ya, gitu ya. loh. Iya kan? Semua mesti jelas. Dia bilang, "Ya semuanya pokoknya you dapat apa, itu datang satu. You dapat tiga, you dapat tiga." Oh Ah, iya. benar ya? Bikin dulu dia hitam di atas putih. Saya bilang, udah. Habis itu dia bilang, apa namanya, bikin perjanjian di atas putih. Deketin lagi mic-nya, coach. Suaranya hilang. Jadi Jatuh, habis itu jatuh. saya suruh bikin hitam di atas putih. Dan begitu sudah selesai, saya mundur dari baja utama gitu kan. Bos marah-marah lah, "Buat apa pemain basket ini sudah apa, sudah kerja sudah enak." Tapi saya bilang, "Ya enak, saya putusin karena dalam hati masih ingin main kan gitu." Nah, Ya, ya. penawaran bagus. Nah, begitulah akhirnya, itulah sejarahnya akhirnya saya bisa kembali masuk ke liga profesional di waktu itu. Ya itu ceritanya gitu loh. Tahun berapa itu coach Ahang? 93. Itu bukan dong, 96. Waktu itu Oh, 96 gitu loh. Oh 96 ya, gitu loh. Waktu itu kalau tidak salah importnya itu Ray Kelly Nih, sama Kelly. Ray Omega, Kelly. Bukan, Kenwa. sebelumnya lagi, Oh, satu. mundur lagi satu. Mundur satu. Siapa namanya? Rick Land. Agak gempal sedikit gitu loh. Suka pernah pakai bandana juga gitu. Saya lupa namanya, tapi Ray Kelly saya ingat. Itu dia lagi main gitu. coach Ya di Joko tahun situ. berapa? Saya sebenarnya kan ya baru masuk masuk ke Panasia tahun 97 ya. Nah, Jadi itu pas juara langsung tuh. ya baru masuk langsung juara. Tapi saya Oh, sama ya. Dari 95 sampai 96 saya main di Glory Semarang. Ya dari situ saya banyak menimba pengalaman lah, banyak main di tim Glory. Habis itu tahunnya Glory bubar juga seperti Glory itu Coach Ahang Kobatama, juga coach. sama. Hah? Kobatama ya. Kobatama. Kobatama gitu Ya, tuh. ya. Kobatama habis itu bubar akhirnya eh, Coach Dani Kosase ya sekarang jadi ketua ketum Perbasi ngajak
saya eh, Johnson untuk ke Agus untuk ke Panasia Oh waktu iya, itu. Gede Agus ya. Akhirnya gabung gabung dengan Kosahan. Ya, ya coach ya. 97 ya pertama kali masuk ke Panasia tentu ya istilahnya butuh kerja keras lagi karena di situ banyak pemain-pemain top juga. Itu ada Ya. Rani Cristiano ya Ya, Oh iya, ya, betul. iya. ya. Jadi ada Iki Susilo. Iki. ya ada Sama Ino. Agus juga ya. Iya Sama Agus Agus, juga iya ya. Agus Agus. IGD, Agus Wahyudi barengan kamu masuknya kan ya? Kenapa, Gus? Sama IGD, Agus Wahyudi juga barengan kan? Iya, Mas Joko iya. barengan Iya. bertiga tuh kan ya? Iya. Duluan Agus kalau nggak salah. Duluan Agus ya? Saya Oh, nyusul. Gitu. iya. Ada Thomas juga Ada ya. Thomas. Ya, Nah, Dari coach, situ. Ah, cerita dong, itu kan masuk langsung juara. Kondisi tim waktu itu bagaimana? Terus persaingan waktu itu bagaimana? 97 tuh. persaingan ya, maksudnya ya saya bilang cukup ketat untuk main ya, Ya, karena banyak pemain top di situ. Tapi kita saling support satu sama lain. Itu di di latihan, di apapun kita saling support kompak lah gitu. Nggak ada eh, apa iri-irian ataupun nggak ada kita. Itu yang buat kita solid. Kita kadang eh, dengan import juga waktu 97 dengan import ya untung importnya juga sangat mendukung ya Ray Kelly sangat support kita juga gitu. lawan paling berat siapa waktu itu? Aspak ya. Juara sebelumnya kan Aspak tuh, 96 Aspak ya. 95 Aspak. Iya, ya 96 dia juga. Dia juga, iya, iya. dia juga Iya. 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 Kita Persaingan di final, gimana? Persaingan ya cukup istilahnya dengan terutama kita selalu dengan aspak waktu itu ya selalu aspak 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 itu aja. Jadi eh, sebenarnya ada cerita lucu Ko Sahang ya waktu Ah, kita juara ya, 9 apa 97 ya waktu ah. itu ya, kita pakai liga import ya karena ya, Ray Kelly cedera apa waktu kontes sedang dia cedera di Aduh, iya di kontes sedang cedera akhirnya kita malah pakai dua big man, Omeka sama Eric Dortz waktu itu Kosa. ya, Ingat kan? Nah, ya, akhirnya ya, kita ya. malah bawa juara dengan dua orang itu. hmm. Gitu. Coach Ahang, ada yang diingat nggak momen-momen ketika persaingan sama Aspak saat itu tahun 97 dan kemudian juara? Karena kalau saya lebih mengingat gimana bikin Tim. membuat Ah, chemistry itu terjadi gitu loh. Saya ya lebih gimana mengingat tuh? gimana situasi tim Panasia di waktu itu gitu loh. Eh, ya betul Coach Joko bilang di waktu itu semua itu bekerja keras, bekerja keras. Ini saya cerita saking kerasnya ini kadang-kadang juga bisa tidak masuk akal gitu loh. Ini cerita ini cerita. Saya pikir kalau dulu Panasia itu kan latihannya 7-9 pagi, habis itu sore ada lagi gitu kan ya. Gitu. Nah kadang-kadang saya pagi saya mau colonan, saya pikir saya datang ini belum ada yang latihan. Ya, ya. Saya lagi datang jam 6, itu udah lapangan sudah bunyi-bunyi, ada yang dribble, saya intip di situ. Thomas Teddy udah berkeringat. Ini sudah berkeringat, udah ngedang-ngedang. Udah ngedang. Ini bukan syuting ya, ini bukan syuting, bukan. Ini sudah berkeringat, loncat-loncat, bergelantungan di ring. Coba edan nggak? Ini orang sadis ini saya bilang ini. Ya dari situ saya bilang kalau dia begini masa kita kalah? Ingat kan saya punya perjanjian dengan bos. Saya kan punya perjanjian dengan bos gitu loh. Ya toh di awal saya masuk kan perjanjian. So ada motivasi. So oke. Dia begitu saya juga tidak mau kalah kan gitu. Nah itu dari segi latihan. Habis latihan ada pemain yang masih tinggal untuk syuting-syuting. Banyak IGD Agus masih tinggal untuk syuting. Iya. Tidak ada yang mau kalah gitu loh. Itu environmentnya saling bersaing. Sampai main pun, sampai latihan, ini latihan saja. Sampai latihan saja tidak mau kalah. Sampai mau berantem diantaranya. Saya mau berantem sama Joko, iya. Saya mau berantem sama Agus, iya. Saya mau berantem sama Saud juga, iya. Gitu loh. Tapi ya itu kan environment yang terjadi. Semua itu karena kita ingin menang, gitu loh. Jadi ya, tidak mau kalahnya itu yang membuat akhirnya latihan itu seperti pertandingan, gitu loh. Yang Jadi kan gitu. Coach Ang. Berarti Coach Ya, Ang tuh udah senior dong saat itu. ya saya di situ udah 26 gitu loh. Hmm. Ya toh? Itu Iya, iya. 26, 27 gitu loh. Nah, di situ apa namanya? Eh kita ngomong weekend. Waduh, Hmm. malam minggu nih. Malam minggu pasti semua ini jalan-jalan ini kan ya.
Malam minggu saya datang ke, waktu itu kita fitness di Hotel Santika. Saya datang, saya masuk, saya lihat di situ siapa gede-gede ini di dalam pegang besi, pegang kepala gitu kan ya. Nih, saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, saya kasih contoh, saya kasih contoh. Tahu, Ini gue tahu. menarik nih. Bentar, 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 bentar. Saya rapiin Oke, dulu oke, ini oke, nih. oke. Bentar, Tenang, bentar, tenang, bentar, tenang, bentar. tenang. Nih, ini saya rapiin. Begini nih, pegang kepala gini, begini, begini. Wah, gini, 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 gini. Ini beneran. Ini Iya. saya sampai lihat itu jam di tangan. Ini hari Sabtu loh. Ini hari Sabtu malam Minggu. Ini orang ngapain di dalamnya? Gitu loh. Fitness semua. Joko, ya, Johnson, Thomas Teddy, semua ada di situ. Dan ini saya pikir, oh cuma hari Sabtu doang ini kan, nggak apa-apa biar ya fitness. Saya besok Minggu saya datang lagi kan, besok saya datang lagi hari Minggu sore. Hari Minggu sore saya kira kosong. Buset deh, di dalam angkatnya nggak nggak kira-kira ada semua di dalam gitu. Jadi itulah environmentnya, itulah pekerja kerasnya, dan tidak sikap tidak mau kalah di antara pemain-pemain itu yang membuat akhirnya apa namanya secara tidak sadar mental yang tidak mau kalah itu, mental berkompetisi itu terasa terus gitu loh. Iya, iya. Nah itu kalau saya merasa itu semua itu dari proses itu gitu loh, sehingga pada saat bertanding itu udah terbiasa karena di latihan aja bentuknya kayak begitu gitu loh. Ya, 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 Itu ya. sih. Dulu dulu kalau nge-gym nggak mau kalah kita ikut Ya. Sahan. Ya. Kita Gila. ini segini dengan tambah lagi, Iya, kurang iya, tambah iya, lagi, iya. lalu gitu. Jadi Iya. jadi nggak ada Itu kata sampai cukup gitu. ya kadang-kadang sampai kita tidak mampu angkat pun. Kita kan gini, kalau you tidak mampu angkat, lu dicengin, dan dicengin itu berlangsung semua di latihan. Makanya setiap you benturan lu jatuh langsung dicengin. Makanya angkat itu besi, angkat gitu gimana ceritanya? Cengin terus gitu loh. Iya, iya. Jadi kadang-kadang walaupun sudah tidak kuat, ya Jok, Jok, udah over nih. Kadang-kadang kan udah tidak mampu naik nih. Jok, pegang kiri dong, pegang kiri kanan. Jok, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Dipaksa gitu loh. Ini beneran. Ini beda Pesahan dengan dulu anak zaman orangnya panasan sekarang. nggak mau kalah dia. Iya, 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 iya. Angkat lagi, angkat lagi. Saya lihat mereka tahu banget saya. Wah, mereka angkat lebih berat saya juga. Walaupun saya sudah tidak kuat, saya minta bantuan. Kadang-kadang Ya. instruktur fitnessnya itu, Bung Ari, bantu gua, angkat satu lagi, satu lagi, satu lagi. Dari situ loh. Jadi karena kita selalu berkompetisi tidak mau kalah, akhirnya ya chemistry itu terjadi. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol di gym, habis fitness ngobrol-ngobrol, ada kolam renang kita di atas. Secara tidak langsung chemistry itu terjadi. Ada Ya, Ronald ya. Medium yang gila, Oh iya, dan Ronaldo. tidak bisa lihat kolam renang. Setiap lihat kolam renang, salto-salto di kolam renang, apa segala macam. Itu iya, itu situasinya, sehingga chemistry itu terjadi sih. Itu kalau menurut saya ya, saya pribadi itu yang saya rasakan gitu loh. Ya, Ya ya. gitu. Gitu Mas Joko, gitu Mas Joko ya? Iya, benar. Jadi ya saya bilang tadi weekend ya kita ngapelnya ke gym. Pacar ntar dulu deh ya, habis nge-gym baru pacaran, latihan dulu deh gitu. Iya, 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 Kalau iya. enggak cari lapangan, syuting-syuting, nambah-nambah sendiri Iya, iya. gitu. Ada yang Tapi ada tanya? gua ada. Iya, tapi kalau kayak gitu tuh terbentuk dari pelatihnya atau jangan-jangan emang manajer Panasya tadi Pak Bing tadi yang bisa nyari pemain-pemain yang emang punya mentalitasnya gue nggak mau kalah gitu. Ya itu kalau saya bilang sih tergantung pribadi masing-masing ya, karakter ya. Jadi itu akan saya mempengaruhi gitu. Semua kadang sama dari coaching manajemen nge-push kayak apapun, kalau dari diri sendiri nggak mau untuk ke depan, untuk lebih maju, untuk berusaha untuk lebih lagi, nggak akan terbentuk hal begitu gitu. Gitu. Itu yang perlu ditanamkan anak sekarang. Ya lu harus dari pertama, harus dari diri sendiri, diri pemain sendiri. Gua harus maju. Itu yang paling Ya, penting. ya. Baru Gitu. aja saya mau nanya, kalau misalnya Mas Joko bandingin sama anak-anak sekarang, Mas Joko kan udah kelatih dari sejak kapan ya? Pas zaman stadium juga, Belum. Ini belum saya ya? NSA. NSH, Aspak. Aspak, Aspak, Aspak. aspak. Aspak ya, Aspak. Nah, kondisi waktu sebagai pemain sama Coach Ahang, sama Thomas, sama Bung Ronald, Median, dan kawan-kawan itu, chemistry atau environment seperti kata Coach Ahang tadi, eh,
sama nggak sama anak sekarang gitu, sehingga terjalin di lapangan juga jadi lebih solid gitu. Kalau menurut Coach Joko gimana dibanding sama anak-anak sekarang? Ya, emang beda zaman ya, karena Hmm. treatmentnya nggak beda. Kalau zaman dulu kita lebih banyak ngobrol. Habis selesai main, kita ngobrol. Ya, setelah latihan, kita ngobrol. Lu harus tadi passingnya begini, lu harusnya Gak begini. punya Lu harus handphone sih begini. dulu. Iya, Ah, screen betul. gitu. Nah, Itu kalau betul. karena Itu sekarang, betul. kalau bedanya kan sekarang nggak, kadang udah selesai main, udah diem, buka HP Instagram, nggak ngobrol. Tadi nggak ngomong, tadi gue salah lu passingnya begini ya. Jadi lu Ah, harusnya begini tadi harus begini. Nah, itu yang saya kadang nggak ada yang di sekarang gitu. Jadi ya, akhirnya ya, kurang ngeblend, kurang solid gitu. Kalau ya. zaman dulu lebih solid karena kita sering ngobrol, Coach. Kita sering ngobrol. Terus ini kadang kita dengan point guard, gue kalau lirik ke atas udah pasti lempar atas ya. Gue karena Leo, kadang hal-hal Oh, begitu itu nggak perlu kita pelajarin gitu. Kita cuma gini udah tahu. ya. Gue balik badan backdoor ya, lempar atas bola. Udah, hal-hal itu perlu soalnya perlu di game-game penting gitu. Nggak ada di textbook kayak begitu gitu. Coach Hang gimana bandingin sama anak sekarang, Coach Hang, seperti bilang Coach Joko tadi? Ya, itu yang saya bilang. Joko juga benar gitu loh. Yang sekarang itu gimana ya? Distraction-nya gede banget. Pemain sekarang distraction-nya, gangguannya itu gede banget gitu loh. Satu, itu dari handphone gitu kan ya. Gitu loh. Ada apa-apa mau sampai di lapangan aja masih pegang handphone, kelar pakai handphone. Nah, itu distraction-nya gede banget. Kalau di zaman kita dulu, kita kan tidak ada handphone ya. Udah, kita selesai kita masih ngobrol-ngobrol, apa masih bicara satu sama lain gitu loh. Sampai-sampai kita itu bisa tahu lebihnya si A ini, si Joko misalnya nih, elbow itu dia pasti tembak situ pasti masuk ini. Johnson tuh di situasi begitu dapat bola pasti masuk. IGD Agus tuh kalau di sana tuh pasti masuk. Si Wewe Yanto jagonya gimana, si Kiki Susino Wijayanto. itu bagusnya gimana gitu loh. Kita itu sampai tahu gitu loh. Sampai kita tahu. Kenapa? Karena kita sering meluangkan waktu sama-sama karena tidak banyak distraction, itu yang saya bilang gitu loh. Kayak gitu. Jadi Ya, ya. lagian memang kita juga ya di luar dari itu kan di mes juga kita juga tinggal bareng kan di Ciberem gitu. Kita masih tinggal bareng di situ, makan apa kita juga bareng gitu loh, main juga bareng gitu loh. So ya distraksinya nggak banyak gitu loh. Kalau sekarang tinggi banget gitu. Iya, betul, betul. Tapi saya bilang Kang, sih Kang. anak Oh ya, sekarang silakan, lebih silakan. lebih enak. Bentar, anak sekarang pemain sekarang lebih enak dengan apa teknologi lebih canggih sekarang, Ya, bisa. fasilitas lebih Ya. komplit. Sekarang ada tiap tim ada review video segala macam. Zaman dulu Ya. kita nggak ada ya kesalahannya. Nggak Kita ada. cuma Kita, bye-bye after game kita ngobrol gitu. Kalau sekarang lebih enak enak kita kita salahnya di mana, kurangnya di mana di review video udah Oh, kelihatan. oke. Jadi harusnya istilah pemain sekarang harus lebih banyak improve gitu untuk permainan karena benar-benar diliatin kekurangannya apa diperbaiki setiap apa setelah review video gitu. ya pokoknya kita chemistry ini saking bagus ya. Pokoknya kayak contoh saya nih. Saya bisa memanfaatkan apa Johnson, Joko, Ronald. Pokoknya saya jaga. Begitu lawan shoot ball on the end, saya percaya kalau mereka itu pasti dapat itu bola. Saya percaya. Apa yang harus saya lakuin adalah secepat mungkin touchdown, Depan lari itu. ke under Kabur. basket gitu. Gitu loh. Kerjaan mereka cuma lempar bola ke depan. Kerjaan mereka Ya. cuma lempar bola ke depan. Gitu loh. Kalau you bisa kejar gua di waktu itu, lu sakti mandraguna. Gitu. Itu aja. Gitu loh. Gitu Bola loh. syuting udah ada setengah lapangan. Iya. Gitu loh. Kita itu percaya gitu loh. Johnson, Joko, open tembak, Gus, open tembak, tidak masuk kita rebound, gitu. Ya, Sampai ya. ada kepercayaan seperti itu gitu loh. Pokoknya Ronald bilang, pokoknya you tembak aja, jangan Ronald. khawatir bolanya tidak masuk, gua ambil tuh bolanya. You tahu dong kapabilitasnya Ronald Ya, di waktu Ronald. itu gimana, ya toh? Kemanapun dikejar bola coach. Itu Ya, luar Ronald biasa Median. gitu loh. Itu yang membuat kita apa namanya secara tim itu solid karena ya percaya satu sama lain, percaya oh itu bisanya begini gitu loh. Dari mana kepercayaan itu ada? Karena itu kita sering ngumpul bareng-bareng, Ya. sore-sore makan bakso bareng apa Jok? Apa Banjai apa di mana? Yang rel kereta lupa saya Bang sampai. Jai. Bang Jai, Bang Jai. Nanti Bakso rel kereta. bakso belakang BIP juga itu tuh dekat tempat fitness. Iya. Aja. Nah itu juga.
Kalau itu ada itu B2-nya itu Oh, enak. dia tahu dia. Ah, Tadi Adrian mau tanya apa, Adrian? iya, Enggak, lanjut. agak teknis ya. Kan kalau di NBA kan kita bisa ngeliat perbedaannya dari yang generasi 80, 90 ke 2000 sampai sekarang itu perbedaannya jauh banget. Saya juga kadang kan nggak sempat lihat sama sekali. Kalau Mas Joko saya masih sempat lihat. Coach Hang sama sekali Iya. nggak sempat lihat. Waktu dulu itu playnya kayak apa sih gitu? Apa sih yang jadi apa ya? Kegemaran pelatih-pelatih dan tim-tim tuh main di lapangan gitu. Terus karena satu hal yang menarik buat saya pribadi adalah Coach Ahang predikatnya shooter. Tadi juga ada Coach Felix Bedato, terus Coach Suate gitu. Semuanya shooter-shooter. Kalau dulu dari shooter, apakah jangan-jangan emang Indonesia nih dari dulu emang selalu punya shooter-shooter dan harusnya gaya mainnya emang shooter-shooter aja gitu. Apa dari dulu udah gaya mainnya kayak gitu? Ya, Mas Joko dulu, Mas Joko. Hmm. Oke, kalau zaman dulu lebih apa nggak kayak sekarang ya. Sekarang per posisi ya zaman dulu ya. Jadi Hmm. lo apa seorang apa shooter lo apa harus lo latihan banyak shooting di Shooting. luar segala macam khusus big man lo harus main di post area harus bagus ya. Segala macam harus matang di situ. Eh, itu yang istilahnya berbeda. Kalau zaman sekarang kan lebih lebih kompleks ya. Jadi big man bisa main di outside gitu. Shooting di luar segala macam dan mainnya juga lebih run and gun ya, banyak sebentar Ya. shooting. Apalagi zaman sekarang populer dengan 3 point ya, three point. Jadi itu yang terjadi sekarang. Kalau dulu lebih ya lebih balance ya inside outside mainnya gitu. Ya. Kalau Coach Ahang, menurut Coach Ahang? Kalau saya lihat orang dulu ya, itu eh, terspesifikasi. Mereka jadi gini, contoh, contoh kayak Felix gitu. Felix itu penembak edan, tapi kalau suruh layup bisa tidak masuk. Hmm. Ya. Ya. Guan Chin, ya, itu penembak edan. Kalau suruh layup bisa tidak masuk, gitu loh. Lee Wen juga, Ko Lee Wen, sama Hollywood ya. gitu loh. Tapi kalau kita bicara mengenai point guard, Ko Lee Fan, ke Guanding, gitu kan ya, itu suruh syuting kosong seabrek-abrek itu bisa tidak masuk gitu. Jadi dulu itu Hmm. spesifikasi. Kalau shooter memang benar-benar jago shooting. Pokoknya kalau dia namanya shooter, predikatnya shooter pasti jago pokoknya. Tapi yang namanya point guard pasti transisi, passingnya luar biasa. Yang namanya big man pasti kayak gitu. Itu yang dulu itu gitu. Tidak Hmm. combo-combo, tidak combo-combo. Iya. Nah, sekarang perubahannya ke sekarang adalah lebih ke combo-combo gitu loh. Ya. Nah, dari sistem permainan dulu itu tidak sekompleks sekarang. Dulu tidak sekompleks. Dulu itu kayak motion aja, you passing, you bergerak, tinggal you gimana cari apa namanya kerjasama di antara teman kamu. Coach Dedi nggak Hmm. pernah bikin gini. Oke, ini balance-nya begini. Kalau kamu begini, bergerak begini ya, bergerak begini. Nah, kita di antara pemain yang saling mengetahui, oh si A ini jagonya ini nih. Kalau dia di sini, kita mesti pasin bolanya atau kita mesti lepasin dia nih. Gimana cara lepasin dia dulu nih, gitu loh. Gimana cara lepasin Joko nih? Gimana cara lepasin si Agus ini? Gimana caranya? Nah, itu semua kita pikirkan, gitu loh. Di Hmm. antara pemain gitu berbicara gitu loh. Ya, Kayak ya. gitu. Ya. Dimas, Ya. ada pertanyaan nggak, Mas? Gue dengar cerita Coach Sahang, Coach Joko, masalah senior dan junior ya. Iya. Bukan masalah sih, maksudnya keadaan junior Tentang. tentang junior sama senior zaman dulu dan sekarang. Saat gue main, maksudnya bukan gak respect ya, kayak gue nganggap itu sejajar aja ya, senior sama junior. Tapi kayak zaman Coach Sahang sama Coach Joko tuh, lu harus hormat. Senior, gitu ya istilahnya ya. Senior, gue nih baru masuk. Sebaiknya Coach Sahang, Coach Joko, apakah itu kita lakukan lagi yang zaman dulu, apa udah biarin seperti sekarang? Sorry, saya kalau ini saya mesti ngomong dulu gini. Iya. Senior junior itu kalau menurut saya itu work ethic Oke. gitu loh. Karena gini, untuk bisa direspek sama orang itu bukan you minta, tapi berdasarkan apa yang you lakuin. Kalau kita sebagai seniornya, kita kerja keras, you datang awal, you latihan keras gitu kan. Setiap latihan dikasih 100%-nya.
itu pemain muda secara otomatis juga dia, oh, dia Asli. otomatis gitu loh. Dia ngomong apa dia pasti ngikut gitu loh. Tapi kalau seniornya yang santai-santai, you tidak kasih contoh bagus, you tidak kasih melihatnya sesuatu yang bisa ini, and then you minta direspek agak susah juga gitu loh. Jadi Contohnya dulu ya. berdasarkan pengalaman saya dari saya bermain dengan di dua bentuk Era. yang berbeda gitu kan, di dua era gitu kan, ya pemain senior itu pasti usaha paling keras gitu loh. Mereka kasih contoh sehingga kita pemain yang lebih muda mau lihat contohnya. Oh dia aja begitu, masa kita tidak begitu? Kan gitu loh. Iya. Kalau saya sih gitu situasinya. Mas Joko gimana Mas Joko? Kalau saya sih emang sebenarnya bukan apa misalnya ngecat yang junior gitu enggak. Jadi Iya. saya jadi senior juga dulu kasih contoh yang baik aja biar mereka tahu respect kita ya seperti Kosahan datang lebih awal, pulang lebih belakangan, ngangkat lebih berat, latihan lebih keras. Jadi yang muda juga malu gitu. Iya, iya, Waduh, iya. ya senior gua latihannya Udah kayak begini. lebih keras. Masa yang junior nyantai-nyantai gitu. Harusnya kan istilahnya lebih keras daripada yang senior karena Iya, iya. untuk istilahnya biar skillnya untuk naik kan harusnya lebih keras lagi, kerja Ngejar. keras lagi gitu. Iya. Itu kita No mercy, eh, Iya. kita harus begitu gitu. Iya. Memberi tidak ada contoh yang ampun baik loh. aja. Makanya zaman sekarang ini beda. Yang dulu tuh tidak ada ampun. Kalau kamu junior, kamu tidak kerja lebih keras begitu latihan, wah kamu diberi gitu loh. Diberi, Sekarang kasih aja tahu diberi. aturan, Selesai. iya benar. Contoh, ada screen. Dulu tidak banyak ball screen, banyak passing, cutting apa. Kau cutting, kalau kau punya badan tidak kuat, kau cutting, kau di bump bisa berantakan gitu loh. Iya. Beneran gitu loh. Kau setting screen. Manakala kaki tidak kuat, badan tidak otot tidak kuat, bukan dihindari. Zaman dulu tuh kita orang screen kita tidak pernah menghindar screen itu. Kita pasti tubruk screen itu. Siapa yang Tinggal paling kuat masalah, ya? ya siapa yang paling kuat gitu loh. Dari situ kita bilang sama pemuda, yuk gimana mau bertahan kalau yuk begini caranya nggak bisa, kan gitu sederhana gitu loh, kayak Iya, iya. gitu. Teman-teman nggak kerasa udah hampir 1 jam. Tapi saya masih punya satu pertanyaan sih. Nanti mungkin Dimas pasti punya satu pertanyaan. Adrian satu pertanyaan. Aku mau lobet loh, sedikit lagi lobet mau mati. Ya, gini. Charger dulu, charger. Coach Ahang sama Coach. Nah, Sebutkan 3 pemain yang menurut Coach Ahang paling jago saat itu. Boleh teammates, boleh tim lawan. Coach Joko juga gitu. 3 aja. Siapa Coach Ahang? Dan kenapa dia 3 orang ini? Siapa? Kameranya turun. Bebas posisi. Kameranya turun ke sana. Nah. 3 di waktu kapan nih? Saya ada di 2 era ini. Pas Gitu IBL aja. Dua-duanya. Atau dua-duanya. Kalau saya selama karir saya di IBL di zaman saya masih main, itu saya tuh sangat ini sama Muhammad Rizky gitu. Oh, Rizky. Nah, itu idola gua gitu loh. Zaman gua Popnas itu dia sudah jago banget gitu loh. Ya, dia punya fake body apa shoulder fake itu, and then turn around shoot itu tidak ada lawan. Kecepatan dia masuk itu tidak ada lawan gitu loh. Itu menurut saya itu satu dari dari Muhammad Rizky itu yang saya benar-benar lihat gitu loh. Sorry, gitu. Ricky, kalau saya nggak salah, final Kobatama 95 buzzer beater kalah Hatex ya, Panasia ya? Ya, itu saya yang kontes. Oh, itu Coach Ahang yang kontes. Ya. Itu saya nonton. Itu saya yang kontes. Itu saya yang kontes gitu. Buzzer Gitu, beater kontes. masuk ya? Gitu. Nah, kontes masuk kurang aja itu. Itu jago banget. Orang itu jago banget. Saya dua lagi. Di durasi kalau saya yang lebih ini lagi itu Coach Inal. Nah, Coach Inal. Kenapa Coach Inal? Karena itu selesai nih baterai. Iya, masih. Besok kita panggil Coach Inal. Thank you, Coach Ahang. Thank you. Lobet, aduh, padahal seru banget tadi. Emang udah keluar belum kan?
Belum, tapi mungkin beliau jadi chargeran. Iya. Coach Joko siapa? Coach Joko 3, Coach Joko. Kalau saya pertama Imade Sudiatana ya, Loli ya. Istilahnya saya kagum ya, dia orang pekerja keras juga ya. Jadi lawan berat juga. Kalau match up ketemu Mas Joko ya? Match up ketemu terus dengan Loli. Tapi kita pukul-pukulan di lapangan aja gitu. Kita tetap teman baik ya. Dia di timnas juga satu ruangan, satu rumit, kita sering apapun sharing bareng. Kita akrab lah. Cuma kalau di lapangan berdarah-berdarah deh. Kita satu sama lain gitu. Saya tadi baru bilang sama Adrian. Apa? Tadi Giannis sama LeBron itu kalau udah nubruk ke dalam tuh nggak ada yang berani berhentiin. Kurang lebih Mas Joko sama Om Loli itu sebenarnya ya gitu dulu. Kalau benturan minta posisi di lopos ada percikan api lah. Suaranya kalau dada nggak kuat bisa rontok kayak gitu. Iya. Dia mau nambah apa dia? Enggak, sedikit pertanyaan. Saya dengar beberapa nggak tahu ya. Ini kisah-kisah dari orang-orang katanya Pak Loli itu kalau bangun tidur pertama kali langsung push up tuh bener atau enggak sih sebenarnya? Bener. Jadi dia rutinitas tuh tiap bangun tidur sit up push up, mau tidur sit up push up itu. Saya tahu karena saya rumit di fitness, jadi saya tahu kegiatan sehari-hari dia tuh apa gitu. Siapa dua lagi Mas Joko? Poin kedua ya sama Coach Ahang ya, Coach Sinal ya. Kenapa Coach Sinal? Walaupun dia kecil tapi dia punya teknik segala macam, leadership juga ada di tim itu. Jadi dia bisa dia nggak ego untuk bikin skor, tapi dia bisa kontrol tim, bisa kasih passing assist yang saya enak lah buat pemain lainnya itu. Ketiga siapa ya? Ketiga kalau saya bilang ya waktu itu saya era Mario Wisang ya, Iya, waktu itu saya datang gabung bareng ya tahun 2003 gitu. Ya, saya datang pindah dari Panesa ke Aspak, Mario baru datang ya. Akhirnya dia tahun pertama jadi Rookie of the Year ya waktu itu ya. Dia baru dari Amerika datang ke sini. Ya dia istilahnya sama, dia skillful lah gitu. Ya mungkin Dimas pernah main bareng ya Dimas. Jadi dia skillful, ada shooting, dia lebih ke scorer lah gitu. Gitu. Dimas, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ini apa ya, karena gue mau bercanda tuh nggak enak ya. Bercanda aja. Karena tadi Coach Joko sukanya entertain di basket. Pantesan dia jadi model video klip ya. Wah, yang bingung nanti cek aja ya video klipnya. Tadi gue mau ngomong ke Sahang juga. Lu mau jadi shooter, nggak perlu latihan shooter, rebound dulu, jadi shooter tuh. Jadi emang ya itu cerita dulu kan, saya dari Panasya pindah pengen ke Aspak kan, salah satunya pengen ke ibu kota lah gitu, ke ibu kota. Misalnya saya pengen ngembangin di luar basket, ada apa sih kalau di Jakarta lebih istilahnya lebih luas kan waktu itu, istilahnya sebagai ibu kota. Jadi dari situ mulai ya diajak buat iklan, video klip juga segala macam ya itu kan istilahnya saya mikir cuma extra money aja di luar saya di basket gitu. Tapi dulu tuh emangnya apa ya? Dulu kan belum ada medsos ya. Gue tuh kalau nonton TV gitu, terus muncul iklan apa gitu, terus gue lagi, kayak gue kenal nih. Antonius Joko bukannya gitu. Antonius Joko bukannya. Tapi kan kita zaman dulu zaman TV ya dulu. Iya, TV. Kita nggak bisa nanya sama siapa. Tapi waktu itu ini pasti Antonius Joko nih. Tapi kayaknya konfirmasinya gimana ya? Ada yang buka semen, yang buka iklan semen tuh. Iya. Yang ngangkat semen gitu.
Iya, iya, iya. Iya bukannya. Tapi ya udah gitu lewat-lewat aja. Ya. Oke, sip. Oke. Apa Adrian ada pertanyaan lagi sebelum kita Eh, akhiri? Tadi sudah juga sama sih buat coach saya juga. Kami dari Mas Joko lah. Perjalanan sepanjang itu Mas di basket gitu. Iya. Kalau misalnya basket ini adalah orang ya, ucapan terima kasihnya kayak apa sih Mas ke basket gitu aja. Ya, saya bersyukur ya, saya ya bisa terjun di basket ya, awal mula sampai sekarang. Karena ya dari basket ya, istilahnya saya bisa buktikan istilahnya bisa sampai sekarang, maksudnya bisa saya ya menjamin saya lah gitu sampai sekarang saya bisa Iya, bisa saya ya bisa loh hidup dari basket. Nah, kalau lo mau serius benar-benar lo tekunin gitu. Iya benar. Karena kan ya seperti bilang saya pernah mungkin dengar salah satu iklan basket hidup saya waktu itu. Iya. Ya dari situ ada benernya juga ya. iya jadi benar juga sampai sekarang saya komit Iya. juga nih sampai sekarang saya dari pemain jadi Pelatih. coach sampai jadi coach sekarang. Saya melalui banyak waktu nggak cuma sebentar begitu. Iya. Oke. Ya saya mengucap terima kasih ya ke istilahnya ke para pelatih dulu yang beri kepercayaan saya untuk main ya kepada ya orang tua juga ya, akhirnya support saya gitu akhirnya Akhirnya sampai sekarang gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mas Joko. Ini si Mas Coach Ahang juga WhatsApp tadi, mohon maaf katanya Ya. baterainya habis. Saya colokannya nggak bisa gabung sama headset katanya. Usaha ada namanya power bank. Besok bawa ya. Ada boy kalau colokan Zaman, power bank. Colokan zaman nempel. dulu nggak kenal power bank. Karena tas kodok. Oke, terima kasih banyak Coach Antonius Joko. Iya, Sukses sama-sama. sama timnya Tangerang Hawks. Ya, Tangerang Hawks. Musim ini 2023 sebenarnya banyak sekali ya. Tadi saya nggak menyangka seseru ini obrolan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut. Iya. Gue sih pengen anjir ini seru banget kalau diajak rame-rame gitu ngumpul gitu dan ada Iya, penonton ketemu gitu ya, kayaknya ketemu ya, ya. bercerita gitu. Kapan-kapan aja ngumpul kita. Kapan-kapan ya. Nanti di Surabaya Iya, ya, iya. kumpul aja kita ngobrol. Amin. Seru. Amin. Iya. Amin. Itu teman-teman dari kita di Main Basket Podcast. Sekali lagi terima kasih Mas Joko, terima kasih Adrian, terima kasih Dimas. Mas, seperti biasa lu tutup Mas. Pesan. Dimas yang nutup. Dimas Muharai. Oke. Pesan. Kalau menjadi shooter latihan rebound dulu. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa.